Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan video hari ini masih melanjutkan tentang video gelombang berjalan pertemuan. Video sebelumnya yaitu video gelombang berjalan. Oke, kali ini Ibu akan membahas kecepatan, percepatan, sudut fase gelombang. Yang pertama, Ibu masuk ke dalam kecepatan gelombang berjalan. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, kecepatan itu adalah turunan dari sebuah jarak ya. Nah, untuk kecepatan gelombang berjalan, kecepatan sendiri merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Sedangkan gelombang berjalannya persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Nah, kali ini Ibu akan mengambil rumus matematika yakni tentang turunan, di mana kecepatan disimbolkan dengan V, kemudian simpangan, karena ini gelombang berjalan maka kita membahas simpangan yaitu do Y per do T. Ini adalah persamaan matematikanya. Kemudian kita masukkan rumus gelombang berjalan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, di mana V sama dengan do Y, Y-nya adalah A sin omega T min Kx, kita akan turunkan terhadap fungsi T. Kemudian selanjutnya, V sama dengan A cos, ya, karena tadi A sin, maka kita turunkan menjadi A cos. Sebentar. Karena di sini A sin, kita turunkan menjadi A cos turunannya. Kemudian di sini A sin omega T min Kx, maka kita bawa variabelnya. Kemudian selanjutnya, dari omega T min Kx yang bisa kita turunkan terhadap do T hanyalah omega, maka di sini dituliskan kembali omega. Gitu ya. Di situ terdapat 2 omega, maka kita di sini variabel omega kalau misalnya ditaruh di belakang ini kasihan juga ya, maka kita tarik aja ke depan sehingga V sama dengan A omega cos omega T min Kx. Oke, anak-anak, sampai inilah yang dinamakan kecepatan, rumus kecepatan gelombang berjalan. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kata ibu akan membahas kecepatan, kemudian selanjutnya adalah percepatan. Lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian ditanya oleh sebuah soal untuk kecepatan maksimum, maka jawabannya adalah kecepatan maksimum cukup menuliskan A dikalikan omega. A-nya adalah amplitudo. Kemudian, nah di sini Bu berikan keterangan di mana V tadi adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, A yaitu amplitudo, satuannya meter, kemudian omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, kemudian T adalah waktu, sekon, K adalah bilangan gelombang, radian per meter, kemudian X adalah jarak titik ke sumber getar, satuannya meter. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada percepatan gelombang berjalan. Anak-anak, persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan, atau bisa kita katakan bahwasannya kecepatan sendiri merupakan turunan kedua dari simpangan. Nah, ini hati-hati ya. Kalau simpangan, rumus simpangan gelombang berjalan sendiri kan Y sama dengan A sin omega T gitu ya. Tapi kalau misalkan udah turunan kecepatan, berarti yang barusan dibahas sebelumnya dalam kecepatan. Ya udah, jangan berlama-lama dulu, sehingga bersamaan matematika untuk turunannya sendiri adalah A sama dengan do 2Y per do 2T, atau turunan kedua daripada simpangan. Ini adalah turunan kedua daripada simpangan dibagi dengan turunan kedua daripada fungsi waktu. Nah, tadi Y-nya sudah diturunkan terhadap Pi ya. V ini adalah turunan pertamanya, berarti do Pi per do T ini bisa V di sini jika diturunkan kembali terhadap T, maka inilah yang dinamakan percepatan. Nah, jika kita turunkan, kita masukkan dulu persamaannya. V tadi yang kita dapatkan adalah adalah A omega cos
omega T min Kx per dot T. Kita akan turunkan terhadap waktu. Sehingga akan kita dapatkan A-nya, amplitudenya turun ke bawah ya. Omeganya turun ke bawah ya. Turunan dari cos adalah min sin. Karena di sini dia memiliki variabel, oke, berarti kita bawa variabelnya omega T min Kx. Kemudian, di antara omega T min Kx sendiri jika diturunkan terhadap fungsi T, maka yang tersisa hanyalah omega. Sama seperti kecepatan, maka kita akan sederhanakan menjadi A sama dengan amplitudo dikali omega kuadrat dikalikan sin. Minnya ditarik ke depan ya. Minnya ini ditarik ke depan. Kemudian dikalikan omega T min Kx. Dan jika kalian ditanya tentang percepatan maksimumnya, maka cukup menuliskan A. Di sini ada min ya. Min amplitudo dikalikan omega kuadrat. Oke, pembahasan selanjutnya kita lanjutkan ke dalam sudut fase, kemudian beda fase gelombang. Oke, yang pertama yang akan Ibu ingatkan kembali yaitu rumus daripada gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Seumpama simpangan tersebut berada di titik P, maka Ibu tulis YP. Nah, maka sudut fase yang ada di titik P-nya sendiri atau theta P bisa dituliskan cukup dengan omega T min Kx ya. Ini persamaan yang di belakang ini adalah persamaan sudut fase. Oke, selanjutnya berarti sudut fase sudah ketemu ya. Oke, maka selanjutnya kita akan menuju ke fase. Fase gelombang. Untuk fase gelombang sendiri disimbolkan dengan huruf psi. Ini adalah persamaan pertamanya, di mana psi adalah theta P ya, yang tadi di atas dibagi 2 V. Nah, theta P-nya tadi ya, theta P-nya kita dapat daripada sudut fase, di mana sudut fase sendiri adalah omega T min Kx, kita akan bagi 2 V. Kita ingat-ingat persamaannya anak-anak ya. Untuk mencapai 2V berarti kita akan turunkan omeganya sendiri menuju persamaan yang ada hubungannya dengan periode. Kemudian K, bilangan gelombangnya sendiri kita akan turunkan sampai pada persamaan atau kita akan hubungkan dengan panjang gelombang. Oke, maka kita bisa tulis. Karena omega ini adalah ini adalah persamaan sebelumnya yang kita kenal adalah omega sama dengan 2pi per periode. Nah, maka kita akan uraikan omega adalah 2pi per periode. Di sini ada kali T, maka kita kalikan T. Kemudian K-nya sendiri adalah 2pi per lambda. Oke, karena dikalikan dengan X, maka kita akan lanjutkan dikalikan dengan X. Lihat di bawah ada 2V, di atas ada 2V, maka kita bisa meniadakan semua komponen V ya. Kemudian selanjutnya psi sendiri, psi ya, jadi simbol ini dinamakan psi. Fase gelombang sisanya yang kita tulis adalah tinggal sisanya saja. Sisanya adalah T per waktu per periode dikurangi dengan X jarak per lambda. Oke, itulah yang dinamakan fase gelombang. Kemudian selanjutnya fase gelombang udah, maka kita menuju ke beda fase gelombang. Beda fase gelombang. Nah, beda fase dikatakan atau disimbolkan dengan persamaan delta fase atau delta psi ya. Ini namanya simbolnya psi. Delta psi. Di mana delta psi sendiri adalah selisih antara psi 2 dikurangi dengan psi 1. Kemudian delta psinya sendiri tadi karena persamaan psinya kita ambil dan kita masukkan ya. Nah,
Jadi T min T periode min X2 per lambda. Oke, T per T periode min X1 per lambda. Oke, kita lanjutkan. Delta psi sendiri kita sederhanakan, kita anggap di sini harga T-nya sama dan juga harga periodenya pun sama. Maka kita sederhanakan ya, sisanya tinggal min X kuadrat per lambda dikurangi ya X1 per lambda. Selanjutnya delta psi sendiri min ya, kita turunkan aja ya. Di sini min kali min jadi plus kan ya, berarti X2 per lambda min X1 per lambda. Nah, kemudian kita samakan dulu penyebutnya sehingga lambda oke ya, min X kuadrat kemudian min X1, oh bukan X kuadrat, maaf, X2 min X1. Ini setelah disamakan penyebutnya ya, jadi kembali lagi tandanya menjadi minus. Kemudian selanjutnya delta psi sama dengan minus perubahan daripada X per lambda. Inilah rumus daripada beda fase gelombang. Oke anak-anak, cukup sekian dulu penjelasan terkait dengan gelombang berjalan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.